Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Aprilianto dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi Angkatan 2025 dengan NIM 125490052. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan rekayasa instrumentasi dan otomasi. Sebelum memasuki penjelasan instrumentasi dan otomasi, kita di sini akan mempelajari apa itu revolusi industri dari ke-1 sampai ke-4. Yang pertama, revolusi industri pertama abad ke-18, di mana ditemukannya mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan dari awal mekanisasi industri tekstil dan pertanian. Untuk revolusi industri yang kedua, pada abad ke-19, penggunaan listrik, mesin diesel, dan jalur perakitan untuk produksi massal secara efisien, terutama di industri otomotif. Untuk revolusi industri ketiga pada abad ke-20, di situ mulai diterapkannya komputer, otomatisasi, dan robotik dalam proses produksi untuk meningkatkan presisi dan efisiensi. Revolusi industri keempat pada abad 21, integrasi teknologi digital seperti Internet of Things atau yang disingkat IoT, Artificial Intelligence atau AI, dan Big Data untuk menciptakan sistem produksi cerdas dan terhubung. Nah, jadi kita memasuki inti dari revolusi 4.0. Yang pertama adalah everything is online. Jadi apa itu everything is online? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu everything is online. Nah, atau yang dinamakan dunia maya. Segala aktivitas terhubung ke internet, mulai dari komunikasi, transaksi, hingga pekerjaan. Yang kedua, ada digital ekonomi. Ekonomi berbasis teknologi digital, e-commerce, fintech, dan layanan online lainnya. Yang ketiga, ada Internet of Things atau IoT. Perangkat fisik seperti sensor, mesin, alat rumah tangga yang saling terhubung dan bertukar data melalui internet. Yang keempat, ada Artificial Intelligence atau AI. Nah, AI ini adalah kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia. Yang kelima, ada Big Data. Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah besar yang dianalisis untuk mendapatkan wawasan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang keenam, ada robotik. Jadi, penggunaan robotik untuk menggantikan atau membantu pekerjaan manusia, terutama di industri dan manufaktur. Yang ketujuh, ada 3D printing. Teknologi ini yaitu adalah teknologi cetak 3 dimensi yang dapat menciptakan objek fisik dari desain digital. Yang ke-8 ada machine learning. Nah, machine learning ini adalah cabang dari AI yang memungkinkan mesin belajar dari data dan meningkatkan performanya seiring waktu tanpa diprogram ulang. Itu adalah penjelasan dari inti revolusi 4.0. Sekarang kita akan memasuki pengenalan instrumental. Yang pertama, instrumental mempunyai peran penting dalam proses produksi di industri yang menggunakan teknologi otomasi. Oke, jadi peran penting instrumentasi dalam otomasi industri adalah instrumentasi adalah bagian penting dalam sistem otomasi industri karena bertugas melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian variabel proses seperti suhu, tekanan, aliran, dan level. Tanpa sistem instrumentasi yang baik, proses produksi otomatis tidak dapat berjalan dengan efisien dan akurat. Yang kedua, setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran dan pengendalian variabel proses produksi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Nah, dalam setiap proses produksi diperlukan data akurat dari sensor dan alat ukur untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai standar. Instrumentasi memastikan bahwa parameter proses tetap dalam batas yang ditentukan agar produk akhir memiliki kualitas yang konsisten dan sesuai spesifikasi.
Yang ketiga, kesalahan dalam instrumentasi akan berakibat kesalahan proses kontrol sehingga akan mengalami kerugian. Jika terdapat kesalahan dan sistem instrumentasi seperti sensor rusak, kalibrasi tidak tepat, atau pembacaan tidak akurat, maka sistem kontrol otomatis akan menerima data yang salah. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh sistem, sehingga sistem proses menjadi tidak sesuai, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kerugian produksi cacat produk, bahkan kerusakan peralatan. Faktor penting pengukuran. Di sini ada nilai atau angka pengukuran yang ditunjukkan alat ukur. Ini adalah hasil numerik yang ditampilkan oleh alat ukur, misalnya 25 derajat Celcius, 12 volt, atau 10 bar. Nilai ini harus akurat dan presisi karena menjadi dasar pengambilan keputusan dalam proses industri. Kesalahan pada angka pengukuran bisa menyebabkan kesalahan dalam kontrol proses. Yang kedua, ada metode atau cara melakukan pengukuran besaran yang diukur. Merujuk pada teknik atau prosedur yang digunakan saat mengukur suatu besaran, misalnya suhu, tekanan, atau aliran. Metode harus sesuai standar, konsisten, dan dilakukan dengan cara yang benar agar hasil pengukuran dapat dipercaya. Contohnya, mengukur suhu dengan menyentuhkan sensor langsung ke objek atau dengan metode non-kontak atau inframerah. Yang ketiga, alat yang digunakan atau device untuk melakukan pengukuran. Alat ukur harus tepat jenisnya, kalibrasi, dan sesuai dengan rentan pengukuran. Pengukuran alat yang salah atau tidak dikalibrasi bisa menghasilkan data yang tidak valid. Contoh alat adalah termometer, sensor tekanan, velometer, atau multimeter. Lanjut ke contoh pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran temperatur atau suhu, yang bertujuan mengetahui panas atau dingin dari suatu zat atau lingkungan. Yang kedua ada pengukuran flow atau laju aliran, bertujuan mengukur jumlah fluida, cairan, atau gas yang mengalir dalam waktu tertentu. Yang ketiga ada pengukuran tekanan atau pressure, bertujuan mengetahui tekanan fluida dalam sistem tertutup. Yang keempat ada pengukuran level, tingkat atau tingkat ketinggian zat, bertujuan untuk mengetahui tinggi permukaan cairan atau padatan dalam tangki atau silot. Yang kelima ada pengukuran massa atau berat, yang bertujuan menentukan massa benda atau bahan. Keenam ada pengukuran volumetrics atau volume, yang bertujuan mengukur volume cairan atau gas dalam suatu wadah. Yang ketujuh ada pengukuran pH, bertujuan menentukan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Yang kedelapan ada pengukuran besaran listrik. Di situ ada tegangan volt, arus ampere, frekuensi hertz, daya, watt, VA, VR, tekanan isolasi atau OHM. Yang kesembilan ada pengukuran konduktivitas atau conductivity, bertujuan untuk mengukur kemampuan larutan menghantarkan arus listrik. Yang ke-10 ada pengukuran kandungan gas, bertujuan mengetahui konsentrasi gas tertentu dalam udara atau lingkungan proses. Lanjut ke pengukuran. Yang pertama ada alat ukur atau meter. Di alat ukur atau meter, alat yang digunakan untuk menampilkan nilai suatu besaran fisik seperti suhu, tekanan, tegangan, arus, dan lain-lain. Contohnya voltmeter, mengukur tegangan, meter, mengukur arus, manometer, mengukur tekanan. Biasanya menunjukkan angka hasil pengukuran secara langsung. Yang kedua, sensor. Komponen pertama dalam sistem pengukuran. Fungsinya untuk mendeteksi perubahan fisik seperti suhu, tekanan, cahaya, gerakan, dan lain-lain, dan mengubahnya menjadi sinyal listrik kecil. Contohnya ada thermocouple, mengukur suhu, pressure sensor,
proximity sensor. Yang ketiga ada transducer, alat yang mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Dalam fungsi pengukuran, transducer sering digunakan untuk mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik yang bisa diolah. Semua sensor adalah transducer, tapi tidak semua transducer adalah sensor. Yang keempat ada transmitter, alat yang mengambil sinyal dari sensor atau transducer dan mengubah serta mengirimnya dalam bentuk standar, biasanya melalui sinyal 4-20 mA, 0-10 V atau digital, misalnya HART Modbus. Tujuannya agar dapat bisa dikirim ke sinyal kontrol atau alat monitoring jarak jauh. Yang kelima ada indikator, menampilkan nilai pengukuran dalam bentuk angka atau analog agar bisa dibaca oleh operator secara langsung, biasanya terpasang di panel kontrol. Yang keenam ada display, tampilan visual yang menunjukkan informasi pengukuran atau suatu sistem atau status sistem. Bisa berupa layar digital, LCD, LED, atau tampil grafis. Sering digunakan dalam sistem automasi dan monitoring. Yang ketujuh ada recorder, alat untuk mencatat data pengukuran secara otomatis selama periode waktu tertentu. Bisa berupa perekaman kertas atau digital recorder, berguna untuk keperluan audit, analisis, atau troubleshooting. Data logger, alat elektronik yang merekam data dari sensor secara berkala dan menyimpannya dalam memori internal. Biasanya digunakan untuk pemantauan jangka panjang tanpa pengawasan langsung. Data bisa diunduh ke komputer untuk analisis lebih lanjut. Yang kesembilan, data acquisition system atau DAQ. Sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, mengubah, menyimpan, dan menganalisis data dari berbagai sensor, biasanya terhubung ke komputer, PLC, atau cloud. DAQ mengolah banyak sinyal sekaligus dan digunakan dalam sistem industri, penelitian, dan otomasi. Oke. Selanjutnya ada alat ukur. Yang pertama adalah termometer. Fungsinya mengukur suhu suatu benda atau lingkungan. Digunakan di industri makanan, farmasi, laboratorium, dan proses industri. Yang kedua ada pressure gauge. Fungsinya adalah mengukur tekanan fluida, gas atau cairan dalam sistem tertutup. Digunakan di sistem hidrolik, pabrik kimia, boiler, sistem pipa, dan kompresor. Ketiga ada flow meter. Fungsinya mengukur laju aliran fluida dalam pipa atau saluran. Digunakan di industri air bersih, gas, makanan dan minuman, serta proses kimia. Yang keempat ada level meter. Fungsinya mengukur tinggi permukaan cairan dan atau bahan padat dalam tangki atau wadah. Digunakan di tangki penyimpanan air, bahan bakar, limbah, dan silo. 5 ada amperemeter. Fungsinya untuk mengukur kekuatan arus listrik dalam rangkaian listrik, digunakan di sistem kelistrikan industri dan rumah tangga, panel listrik, dan troubleshooting peralatan elektronik. Yang keenam ada voltmeter. Fungsinya mengukur tegangan listrik antara dua titik dalam rangkaian, digunakan di instalasi listrik, peralatan elektronik, maintenance sistem tenaga. Yang ketujuh ada wattmeter. Fungsinya yaitu mengukur daya listrik yang digunakan dalam suatu rangkaian, digunakan di audit energi, panel distribusi, sistem pembangkit, dan beban listrik. Yang ke-8 ada pH meter. Fungsinya mengukur derajat keasaman atau kebasahan pH dari suatu larutan. Digunakan di industri makanan, minuman, pertanian, pengelolaan air limbah, dan laboratorium kimia. Yang ke-9 ada Geiger atau insulation tester. Fungsinya untuk mengukur tahanan insulasi pada kabel,
motor, atau sistem kelistrikan untuk memastikan tidak ada kebocoran arus. Digunakan di instalasi listrik industri, pemeliharaan motor listrik, panel distribusi, dan kabel tegangan tinggi. Selanjutnya adalah istilah dalam pengukuran. Yang pertama adalah akurasi atau keakuratan. Jadi, tingkat kedekatan hasil pengukuran terhadap nilai sebenarnya atau nilai referensi. Contohnya, termometer menunjukkan suhu 99,8 derajat Celcius. Saat suhu sebenarnya adalah 100 derajat Celcius. Itu berarti akurat. Nah, yang kedua, sensitivity atau sensitivitas. Kemampuan alat ukur untuk mendeteksi perubahan kecil pada besaran yang diukur. Contohnya, timbangan digital menunjukkan perubahan berat dari 100,0 gram ke 100,1 gram ketika ditambahkan benda kecil. Yang ketiga, precision atau presisi. Tingkat kekonsistenan hasil pengukuran saat dilakukan berulang-ulang, walau belum tentu akurat. Contohnya, 3 kali pengukuran suhu menghasilkan 98,0 derajat Celcius, 98,1 derajat Celcius, 98,0 Celcius. Berarti presisi tinggi meski mungkin tidak akurat. Yang keempat, range atau jangkauan pengukuran. Tentang nilai minimum dan maksimum yang bisa diukur oleh alat. Contohnya, voltmeter dengan range 0-500 volt hanya bisa mengukur tegangan dalam batas itu. Yang kelima ada subdivision, skala kecil atau tingkat ketelitian skala. Nilai terkecil yang dapat dibaca atau dibedakan oleh alat ukur. Contohnya ada mikrometer dengan subdivision 0,01 mm dapat membaca sehingga 2 angka di belakang koma. Yang keenam ada error atau kesalahan gagal pengukuran. Selisih antar hasil pengukuran dan nilai sebenarnya. Contohnya tekanan aktual 10 bar, tapi alat menunjukkan 9,7 bar. Nah, itu error sebesar minus 0,3 bar. Yang ketujuh ada histeresis. Perbedaan pembacaan alat saat nilai input naik dan saat turun, walaupun nilainya sama. Contohnya, sensor tekanan menunjukkan 5,0 bar saat tekanan naik, tapi 4,8 bar saat tekanan turun ke angka yang sama. Yang ke-8 ada stability atau stabilitas. Kemampuan alat yang memberikan hasil pengukuran yang konsisten dalam jangka waktu lama. Contohnya, timbangan menunjukkan berat 100,0 gram setiap hari selama 1 minggu. Yang ke-9 ada linearity atau linearitas. Hubungan antara input dan output pengukuran yang proporsional atau membentuk garis lurus. Contohnya, jika tekanan naik 2 kali lipat, pembacaan sensor juga naik 2 kali lipat. Yang ke-10 ada repeatability atau pengulangan atau konsistensi hasil. Kemampuan alat menghasilkan hasil yang sama dalam kondisi pengukuran yang sama berulang kali. Contohnya, 3 kali pengukuran panjang pipa dengan mikrometer menunjukkan hasil yang sama. Misalnya 25,01 mm. Oke, cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini. Mohon maaf atas kesalahan. Makanya saya Muhammad Rizky Aprilanto izin undur diri. Terima kasih semuanya telah menonton video ini.